Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk ngabaso ngaji bawani kusono. Kali ini kita sudah mencapai kepada ayat yang ketujuh dari surah Al-Baqarah. Akan saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan sebahagian orang, may yaqulu, ada yang berbicara, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap orang tentu memiliki perilaku yang berbeda-beda karena mereka hidup dalam lingkungan yang berbeda. Imam Al-Ghazali membagi perilaku kepada 4 kategori. Yang pertama as-siddiq, yang kedua al-amin, yang ketiga al-kamil, dan yang keempat al-fajir. Kita baris bawahi yang keempat, yaitu al-fajir. Al-fajir adalah sifat orang yang senantiasa berperilaku buruk dan juga berbuat dosa. Contoh dari al-fajir diantaranya adalah nifaq. Timbul satu pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan nifaq? Secara etimologi, nifaq adalah bentuk masdar dari asal kata nafaqo yunafiqu nifaqan. Diambil dari wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Artinya adalah ketidaksamaan. Orang yang berbuat nifaq disebut munafik, sehingga munafik adalah orang yang memiliki perbedaan atau adanya ketidaksamaan antara perbuatan dengan ucapan. Inilah yang diambil pendapat oleh Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Jarir mengatakan munafik adalah orang yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Dalam ucapan mengaku amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, namun kenyataannya wa ma hum bimu'minin, mereka itu tidak beriman. Itulah pendapat Ibnu Jarir ketika mengartikan kata munafik. Kebanyakan ulama mengartikan munafik adalah dengan istilah dzul wajhain, yaitu dua wajah atau dua bentuk atau berpura-pura. Karena adanya dua bentuk, di hadapan berbicara A, namun di belakang berbicara B. Di hadapan ia bisa saja melakukan kebaikan, justru di belakang ia menjelekan, bahkan memusuhinya. Itulah munafik. Timbul lagi pertanyaan,
Bisakah umat Islam atau orang yang beriman memiliki kemunafikan? Bisa saja. Karena kalau dilihat dari segi jenisnya, nifak ada dua. Satu disebut dengan nifak i'tiqadi. Yang kedua disebut dengan nifak amali. Nifak i'tiqadi adalah kemunafikan yang ada di dalam hati, kemunafikan yang bersumber dari i'tiqadnya, sehingga ia selalu berdusta, tidak mengakui kepada Allah, bahkan juga tidak mengakui kepada Rasul. Sedangkan nifak amali adalah orang yang memiliki sifat seperti orang-orang munafik. Ia berkata bohong, ketika berbicara tidak jujur, ketika diberikan amanat pun juga ia berkhianat. Dan inilah yang sering kita jadikan alasan sebagai ciri dari orang munafik. Ayatul munafiqi thalathun, idza hadatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri dari orang munafik ada tiga. Satu, ketika berbicara ia bohong. Ketika berjanji ia khianat. Dan yang ketiganya, ketika diberikan amanat ia berkhianat. Terkadang kita sering mengkhianati orang, terkadang kita pun juga sering berbohong, bahkan terkadang kita pun juga senantiasa tidak menepati janji. Nah, sifat-sifat seperti inilah disebut dengan jenis nifak amali. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, terkadang kenifakan atau kemunafikan itu disamakan dengan orang fasik, sebagaimana Allah mensitirnya di dalam surah At-Taubah ayat 67. Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Mereka orang-orang munafik melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Semoga ayat ini menjadikan sandaran bagi kita untuk senantiasa mewaspadai agar kita tidak terjebak dengan kenifakan. Bisa saja diri kita mengaku seorang Islam, tapi justru amaliyah kita percis seperti orang-orang munafik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.